Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua dan juga Bapak dosen, meskipun masih dalam proses pembelajaran secara daring atau online. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, inilah kami yang akan memaparkan materi mengenai pengertian dan konsep dasar profesi. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu dong profesi itu apa. Tapi, sebelum kita melanjutkannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari kelompok 2, yang beranggotakan Ernawati, saya sendiri Lelawati, Maria Ulfa, dan Senjani Teresia. Dan inilah materi kita. Yang A, pengertian dan konsep profesi. Apa sih profesi itu? Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang ya. Tetapi tidak semua jabatan atau pekerjaan dapat disebut profesi loh ya, karena profesi menuntut keahlian dari seseorang. Di sini saya akan menjelaskan dalam KBBI. Tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Jadi pendidikan keahlian gitu ya, seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya, keterampilan kejuruan gitu ya. Kayak misalnya kita kalau misalkan mau profesi kayak dokter, kita harus kuliahnya di kedokteran gitu kan ya. Kalau misalkan mau jadi chef ya berarti kita harus sekolahnya di tata boga kayak gitu-gitu kan. Nah, di sini ada lagi secara istilah. Profesi itu biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Nah, dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa istilah profesi itu sudah cukup dikenal oleh semua pihak ya, dan senantiasa melekat pada guru. Kenapa? Karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Jadi, profesi adalah kata serapan dari sebuah kata yang dalam bahasa Inggris dan Yunani. Artinya, janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Bukan pelaku pembunuhan ya, pelaku profesi ini loh. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Nah, bingung kan? Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, kalau pekerjaan itu tidak memiliki aturan yang rumit seperti profesi. Jadi biasa aja gitu kalau pekerjaan. Maka hal ini harus diluruskan pada masyarakat. Karena hampir setiap orang loh ya menganggap bahwa pekerjaan dan profesi itu adalah sama. Jadi jangan salah lagi ya kita dalam mengartikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar profesi. Di sini saya akan membahas mengenai dalam arti sempit dan arti luasnya saja ya. Profesi dalam arti sempit yaitu adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Contoh misalnya seorang pendidik nih, ada guru, ada dosen, ada dokter misalnya ya. Jadi ketika kita melakukan suatu keahlian itu kita harus berdasarkan pada norma-norma sosial yang ada gitu ya. Jadi norma-norma sosialnya itu harus tetap melekat pada diri kita. Sedangkan kalau misalkan profesi dalam arti luasnya itu berarti kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Ya, dalam arti lain eh, pendidik itu mempunyai dua arti ya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nah, di sini dalam profesi dalam arti luas itu adalah contohnya seorang pekerja gitu, seorang pekerja ya yang mencari nafkah untuk memperoleh uang gitu secara rutin. Dalam satu bulan dapat gaji untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kebutuhannya, misalnya gaya hidupnya dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua dan juga Bapak dosen, meskipun masih dalam proses pembelajaran secara daring atau online. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Baiklah,
Untuk mempersingkat waktu, inilah kami yang akan memaparkan materi mengenai pengertian dan konsep dasar profesi. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu dong profesi itu apa. Tapi, sebelum kita melanjutkannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ernawati, saya sendiri Lelawati, Maria Ulfa, dan Senjani Teresia. Dan inilah materi kita. Yang A, pengertian dan konsep profesi. Apa sih profesi itu? Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang ya. Tetapi tidak semua jabatan atau pekerjaan dapat disebut profesi loh ya, karena profesi menuntut keahlian dari seseorang. Di sini saya akan menjelaskan dalam KBBI. Tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Jadi pendidikan keahlian gitu ya, seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya, keterampilan kejuruan gitu ya. Kayak misalnya kita kalau misalkan mau profesi kayak dokter, kita harus kuliahnya di kedokteran gitu kan ya. Kalau misalkan mau jadi chef ya berarti kita harus sekolahnya di tata boga kayak gitu-gitu kan. Nah, di sini ada lagi secara istilah. Profesi itu biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Nah, dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa istilah profesi itu sudah cukup dikenal oleh semua pihak ya, dan senantiasa melekat pada guru. Kenapa? Karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Jadi, profesi adalah kata serapan dari sebuah kata yang dalam bahasa Inggris dan Yunani. Artinya, janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Bukan pelaku pembunuhan ya, pelaku profesi ini loh. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Nah, bingung kan? Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, kalau pekerjaan itu tidak memiliki aturan yang rumit seperti profesi. Jadi biasa aja gitu kalau pekerjaan. Maka hal ini harus diluruskan pada masyarakat karena hampir setiap orang loh ya menganggap bahwa pekerjaan dan profesi itu adalah sama. Jadi jangan salah lagi ya kita dalam mengartikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar profesi. Di sini saya akan membahas mengenai dalam arti sempit dan arti luasnya saja ya. Profesi dalam arti sempit yaitu adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Contoh misalnya seorang pendidik nih, ada guru, ada dosen, ada dokter misalnya ya. Jadi ketika kita melakukan suatu keahlian itu kita harus berdasarkan pada norma-norma sosial yang ada gitu ya. Jadi norma-norma sosialnya itu harus tetap melekat pada diri kita. Sedangkan kalau misalkan profesi dalam arti luasnya itu berarti kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Ya, dalam arti lain pendidik itu mempunyai dua arti ya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya.
Nah, di sini dalam profesi dalam arti luas itu adalah contohnya seorang pekerja gitu, seorang pekerja ya yang mencari nafkah untuk memperoleh uang gitu secara rutin. Dalam 1 bulan dapat gaji untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kebutuhannya, misalnya gaya hidupnya dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Mohon maaf sebelumnya, karena ada satu dan lain hal, maka pemaparan materi selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kembali dalam arti lain, pendidik yang memiliki 2 arti, adalah arti yang luas dan arti yang sempit. Nah, untuk pendidik dalam arti yang luas, yaitu semua orang yang berkewajiban membina anak-anak secara alamiah. Semua anak sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka bisa berkembang dan tumbuh secara wajar. Kemudian, pendidik dalam arti sempit merupakan orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Kedua pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu itu dan terampil ketika nanti melaksanakan tugasnya di lapangan. Atau bisa kita tarik kesimpulan, kalau misalkan dalam arti luas itu kita bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa orang tua, bisa guru, bisa saudara gitu, orang-orang dewasa ya kan, atau guru ngaji misalnya gitu, ketika kita mendidik seorang anak. Nah, kalau misalkan untuk dalam arti sempitnya itu biasanya dalam mendidik itu dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki pendidikan atau diberikan pelajaran tentang bagaimana sih mendidik anak atau menguasai ilmu agar dapat mendidik anak tersebut gitu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman tahu ini gambar mengenai apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini menurut teman-teman kerja atau karir ya? Poin B, kita akan membahas mengenai pengertian kerja dan karir. Nah, dalam buku berjudul Your Job is Not Your Career, Rene, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan, Rini Suhardono juga menegaskan kalau karir dan pekerjaan itu punya makna yang jauh berbeda. Menurutnya, pekerjaan adalah sesuatu yang bukan milik kita, sedangkan karir adalah apa yang kita miliki. Jadi mungkin kita dapat menyimpulkan kalau misalkan pekerjaan itu adalah milik suatu perusahaan misalnya, atau milik orang lain, tapi kita kerja di sana. Jadi suatu saat kita bisa out dari sana gitu, atau dari tempat kita kerja gitu kan. Tapi kalau karir itu adalah milik kita. Kenapa milik kita? Karena kita yang kita yang menitinya, kita yang misalnya kita mau sukses, jadi kita harus punya passion atau kita kerja keras untuk meniti karir itu supaya kita sukses. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, dari gambar dan pengertian di sini, kita itu akan mengetahui apa sih itu pekerjaan dan apa itu karir. Pekerjaan itu hanyalah sebuah alat atau sarana yang kita gunakan untuk mencapai apa yang kita kehendaki. Mendapatkan uang secara rutin untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan adalah kesempatan yang diberikan oleh perusahaan agar kamu berkembang secara pribadi dan profesional. Intinya, pekerjaan itu bukan milik kamu ya, melainkan milik perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai pekerjaan, bahwa pekerjaan yang kita miliki ketika kita kerja di suatu company atau pabrik itu bukan milik kita sepenuhnya,
tapi milik organisasi. Ketika organisasi itu ingin maju, maka membutuhkan pekerja-pekerja seperti kita. Gitu, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita ke karir. Apa sih karir itu? Karir itu adalah sesuatu yang kita bangun atau sesuatu yang dibangun berdasarkan passion. Akan lebih mudah dijalani sebab kamu punya kecintaan, semangat, dan akan terus menikmati setiap prosesnya. Jadi karir di sini adalah ketika kita memiliki passion atau keinginan atau harapan kita ingin sukses, maka kita akan mencintai pekerjaan kita itu, gitu. Dan akan selalu menikmati setiap proses-proses dari pekerjaan kita itu supaya kita nanti sukses ke depannya, bisa dipromosiin, yang tadinya jadi karyawan biasa menjadi supervisor, yang tadinya jadi supervisor kemudian jadi kepala bagian dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut C. Pengertian profesi pendidikan. Menurut Pitt, profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka atau top profes artinya menyatakan yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Menurut Everett Hooker, mengatakan bahwa profesi merupakan simbol dari pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Lanjut C. Pengertian profesi pendidikan. Menurut Pitt, profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Menurut Everett Hooker, mengatakan bahwa profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Profesi pendidikan bisa dilakukan oleh semua pihak, namun senantiasa melekat pada guru. Guru karena tugas guru sesungguhnya ialah menjadi suatu jabatan yang profesional. D. Perbedaan profesi kerja karir. Untuk mengetahui perbedaannya terlihat dari ciri-cirinya, yaitu dari ciri-ciri profesi adanya pengetahuan khusus, memiliki standar dan kaidah moral yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat, memiliki sertifikat untuk menjalankan profesinya, dijalankan oleh seseorang profesional. Dilihat dari ciri-ciri kerja ialah menjalani tugas dengan baik, produktif, berorientasi pada target, memiliki motivasi tinggi, sabar dan bekerja keras, berpikir dan bertindak positif, menjaga hubungan sosial. Dilihat dari ciri-cirinya karir ialah prestasi kerja yang memuaskan, pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, dukungan dari orang lain, kesempatan untuk bertumbuh. Perbedaannya bisa dilihat dari segi etimologi, yang kedua segi konsep, yang ketiga segi tujuan, yang keempat segi skill, yang kelima segi pendapatan. Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan kembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Yang keempat, menanamkan perbedaan
berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi suatu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat yang luas. Yang keenam, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketujuh, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih.